saja. Alhamdulillah. Di pause di sini. Keluar. Pak Iman. Macam pitung punter ya, cuma fotoan enak. Masya Allah. Tes. Jalan itu ya? Jalan. Jalan Ustaz. Enggak apa-apa. Nunggu Pak Wiwit sholat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Ahad tanggal 15 bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha, yang ditulis Al-Imam Al-Muhaddis Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala ma yaqta'us salah. Bab apa saja yang memutuskan salat. Bab ini menjelaskan siapa yang salat tidak menghadap sutroh. Siapa yang salat tidak menghadap sutroh, maka salatnya terputus atau salatnya batal apabila dilewati wanita yang telah balik. Demikian pula keledai dan anjing hitam. Jadi bab ini menjelaskan siapa yang sholat tidak menghadap sutroh.
salatnya batal, salatnya terputus, artinya salatnya batal apabila dilewati wanita yang telah balik, keledai, dan juga anjing hitam. Wa kana yaqul, kita baca hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u salatar rajul, yang memutus salat seseorang, artinya yang membatalkan. Idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratir rahl, apabila di depannya tidak ada sutroh yang ukuran minimalnya seperti pelana. Jadi apabila seseorang tidak menghadap sutroh, salatnya akan terputus, artinya salatnya akan batal apabila dilewati al-mar'atul haid, wanita yang haid, artinya wanita yang balik, wal himar, keledai, wal kalbul aswad, demikian pula anjing hitam. Qala Abu Dzar, sahabat yang mulia, perawi hadis radhiyallahu anhu, bertanya, qultu ya Rasulullah, ma balul aswad minal ahmar. Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, apa bedanya anjing hitam dan anjing merah? Qala al-kalbul aswadu syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anjing hitam itu syaitan. Anjing hitam itu syaitan. Jadi bab ini menjelaskan wajibnya salat menghadap sutrah. Bab ini menjelaskan wajibnya salat menghadap sutrah. Apabila seseorang salat menghadap sutrah, kemudian salatnya tidak sengaja dilewati wanita yang telah balik atau dilewati keledai atau dilewati anjing hitam, maka salatnya tidak batal. Contohnya di mana? Contohnya di Masjidil Haram. Karena banyak wanita-wanita yang kadang-kadang secara tidak sengaja melewati kita yang sedang sujud. Kita sedang sujud, mereka melewati, melangkahi saja. Nah, ini kalau seseorang sholat menghadap sutra, ini tidak membahayakan. Maksudnya tidak membatalkan. Tetapi kalau seseorang tidak sholat menghadap sutra, apabila ada wanita yang sudah balik lewat di depannya, otomatis sholatnya terputus. Artinya sholatnya apa? Batal. Ini menunjukkan wajibnya sholat menghadap sutra. Kemudian hadis ini juga menjelaskan
minimal sutroh ukurannya itu 2 jengkal, katakan 1 jengkal seperti ini ya, dan 2 jengkal. Ini ukurannya seperti pelana, sandaran yang ada di atas onta, bantalan. Ini sandaran yang biasa diletakkan di atas onta. Ini kurang lebih katakan 30 cm sampai 50 cm, 1 hasta. Itu adalah ukuran minimal. Adapun sajadah ataupun garis soft tidak terhitung sutroh. Adapun sajadah dan garis soft tidak termasuk sutroh. Kemudian diantara faedah yang diambil dari bab ini, diantara yaitu faedah yang diambil dari hadis ini, salat seseorang yang tidak menghadap sutroh apabila dilewati wanita batal salatnya, tetapi tidak batal wudunya. Salat seseorang yang tidak menghadap sutroh apabila dilewati wanita yang sudah balik, batal sholatnya, tetapi tidak batal wudunya. Jadi wudunya tidak perlu diulang lagi, dia tetap sholat dengan wudu yang sebelumnya, karena yang batal hanyalah sholatnya, tetapi wudunya tidak batal. Kemudian hadis ini menjelaskan anjing hitam adalah syaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Salah satu maknanya, anjing hitam itu sangat mengganggu, jahat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh anjing hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh anjing hitam. Jadi kalimat syaitan secara bahasa artinya kharaja min ta'atillah, keluar dari mentaati Allah, keluar dari ketaatan. Jadi anjing hitam itu mengganggu, melukai, menyakiti. Maka beda antara anjing hitam dan anjing merah. Beda antara anjing hitam dan anjing merah, karena anjing hitam adalah syaitan. Kemudian hadis ini tidak menyamakan antara wanita dan keledai, tetapi hadis ini hanya menjelaskan hukum. Jadi apabila wanita melewati orang yang sholat, batal sholat orang tersebut jika tidak menghadap sutroh.
Demikian pula keledai. Bukan berarti wanita sama dengan apa? Keledai. Tidak sama. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wal ard. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Tidakkah engkau melihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sujud kepadanya semua yang ada di langit dan di bumi. Matahari sujud, kemudian bulan sujud, bintang sujud, gunung sujud, pohon sujud, binatang sujud, dan manusia sujud. Apakah ayat ini menjelaskan manusia sama dengan apa? Binatang? Enggak. Tetapi binatang pun sujud. Binatang sujud, dan masing-masing sujud sesuai dengan ciptaannya. Jadi masing-masing sujud sesuai dengan ciptaannya. Jadi sujudnya binatang jangan dibayangkan seperti sujudnya apa? Manusia. Sujudnya pohon tidak sama dengan sujudnya manusia. Jadi hadis ini menjelaskan wanita yang lewat di depan orang yang sholat tidak menghadap sutroh membatalkannya. Demikian pula keledai. Bukan demikian pula anjing hitam. Bukan berarti menyamakannya, enggak. Hanya khusus perkara ini saja. Hanya khusus perkara ini saja. Wanita kalau lewat batal sholat orang tersebut. Demikian pula keledai apabila lewat batal sholat orang tersebut. Anjing hitam pun sama. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, as-salatu tujahal qabri, salat menghadap kuburan. Bab ini menjelaskan diharamkannya salat menghadap kuburan dan siapa yang salat menghadap kuburan secara sadar atau sengaja serta mengetahui hukumnya, maka sholatnya tidak sah. Siapa yang sholat menghadap kuburan dengan sengaja, kemudian dia mengetahui, sadar kalau di situ ada kuburan, lalu dia mengetahui hukumnya, maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya karena sholat di kuburan menjadi sebab penghuni kuburan tersebut disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat di kuburan adalah wasilah atau perantara yang menjadikan seseorang akan menyembah kuburan tersebut dari selain Allah. Kita baca hadisnya, wa kana yanha anis salati tujahal qabri. Nabi SAW melarang salat menghadap kuburan. Fayaqulu, beliau bersabda,
La tusallu ilal qubur. Janganlah salat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha. Dan janganlah duduk-duduk di atas kuburan. Di sini menjelaskan larangan salat menghadap kuburan. Hadis ini juga menjelaskan larangan duduk di atas kuburan. Dan siapa yang salat di atas kuburan atau salat menghadap kuburan, maka salatnya tidak sah. Satu-satunya salat yang dibolehkan di kuburan adalah salat apa? Jenazah. Satu-satunya salat yang boleh dikerjakan di kuburan adalah salat jenazah. Maka para ulama mengingkari jenazah yang diletakkan di masjid sebelum waktu salat apabila berada di arah kiblat. Dan subhanallah, kemarin kita anak yang keliru karena tidak mengetahui. Jadi kita sholat duhur, ada sebagian ikhwah ibunya meninggal dunia. Saya pikir qadar Allah, mereka mengerti. Saya sudah sampaikan sebelum sholat, kuburan jenazahnya ditaruh di belakang. Mereka mengatakan iya sudah ada tempatnya. Saya husnudzon. Kemudian saya mengimami sholat duhur. Kemudian selesai sholat kaget. Ternyata jenazahnya diletakkan di antara laki-laki dan perempuan. Berarti jamaah wanita sholat menghadap jenazah. Ini tidak boleh. Tetapi karena dilakukan disebabkan tidak mengetahui, maka sholatnya sah. Jadi bagaimana kalau mau sholat jenazah di masjid, jenazahnya ditaruh di paling belakang. Paling belakang sudah. Jangan di antara orang yang sholat, jangan di depan. Jadi sama saja berarti sholat menghadap kuburan. Berarti orang yang sholat menghadap jenazah sama seperti orang yang sholat menghadap apa? Kuburan. Lalu bagaimana? Bagaimana? Letakkan di paling belakang sudah. Katakan di paling mepet tembok terakhir sudah. Atau kalau bisa di luar saja, di teras masjid. Nanti kalau sudah selesai sholat berjamaah, sholat duhur katakan, sholat fardunya selesai, baru diangkat. Atau sampai sholat sunnahnya selesai, supaya tidak melewati jenazah ini, tidak melewati orang yang sholat sunnah juga. Demikian. Jadi Rasulullah SAW melarang sholat menghadap kuburan. Dan siapa yang sholat menghadap kuburan, maka sholatnya tidak sah apabila dia sengaja, artinya mengetahui ada kuburan, dan ditambahkan mengetahui hukumnya. Karena banyak diantara kaum muslimin yang tidak mengetahui permasalahan ini. Rasulullah SAW di akhir-akhir hayatnya berwasiat supaya janganlah kaum muslimin menjadikan kuburan menjadi masjid. Jadi Nabi SAW
di akhir-akhir hayatnya, bahkan dalam keadaan sakaratul maut. Jadi sebentar lagi nyawanya keluar, atau bahkan dijelaskan oleh para ulama nyawanya sedang diambil. Nyawanya sedang diambil, sedang sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh menjadi masjid. Laknatullah alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi SAW mendoakan laknat kepada Yahudi dan Nasrani bukan sebagai pengkhususan. Artinya Nabi SAW juga mendoakan laknat siapa yang mencontoh apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknatullah alal yahudi wan nasara. Semoga Allah melaknat. Jadi laknatullah itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah doa. Artinya orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid didoakan laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua itu berita, kabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa yang menjadikan kuburan sebagai masjid dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknatullah artinya doa atau berita. Dan itu bukan hanya mengenai orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, tetapi mengenai semua yang melakukan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada bab ini, yaitu menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikhumus sa'atu wa hum ahya." Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah orang yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan hidup. Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah mereka yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan hidup. Walladzina ittakhadhu quburul anbiya'i masajid. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi manusia yang terburuk adalah mereka yang menjumpai hari kiamat, mendengar yaitu ditiupkannya sangkakala. Itu seburuk-buruk manusia. Karena ketika itu tidak ada lagi orang yang beriman. Karena ketika itu tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Hanya sisa orang-orang kafir. Dan mereka seperti binatang. Mereka seperti binatang, hanya mengurusi dunia. Kemudian kemaksiatan merajalela, kekufuran, kemaksiatan di mana-mana. Maka mereka yang mendengarkan ditiupkannya sangkakala yang pertama, mereka adalah
manusia yang paling buruk di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Mereka orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, karena mereka membuka pintu kesyirikan. Karena mereka membuka pintu kesyirikan. Jadi apabila kuburan diperlakukan seperti masjid, maka kesyirikan akan merajalela. Sehingga kenyataan yang dilakukan oleh kaum muslimin, bagaimana perlakuan mereka terhadap kuburan-kuburan. Mereka beribadah kepada Allah di kuburan seperti mereka beribadah di masjid. Kemudian menjadikan kuburan sebagai masjid ada beberapa makna. Yang pertama meletakkan kuburan di dalam masjid atau di sekitar masjid. Meletakkan kuburan di area masjid. Jadi siapa yang menguburkan imam atau orang yang soleh di dalam masjid atau di area masjid yang tidak ada pembatasannya, maka dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan salat di masjid tersebut hukumnya haram. Salat di masjid yang ada kuburannya hukumnya haram. Kemudian mana yang kedua, membangun masjid di atas kuburan. Mana yang kedua, membangun masjid di atas kuburan. Ini kuburannya sudah ada, kemudian di samping kuburan atau di tengah-tengah kuburan dibangun masjid. Ini berarti menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian makna yang ketiga, salat atau membaca Al-Quran atau iktikaf di depan kuburan. Jadi salat atau membaca Al-Quran atau iktikaf dan ibadah yang lainnya di kuburan. Jadi siapa yang salat menghadap kuburan, berarti dia menjadikan kuburan sebagai masjid. Atau siapa yang membaca Al-Quran di kuburan, tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan, tidak ada dalilnya. Jadi ibadah di kuburan itu apa? Ibadah ziarah, ingat mati. Setelah itu mendoakan ahlul kubur, selesai. Doa untuk diri sendiri dan doa untuk ahlul kubur, selesai sudah. Tidak boleh lama-lama di kuburan. Adapun membaca Al-Quran di kuburan, kemudian berdoa dengan doa umum, menganggap doa di kuburan itu dikabulkan, seperti berdoa di kuburannya para wali. Atau i'tikaf. Jadi malam-malam Lailatul Qadar banyak kaum muslimin yang tidak ke masjid, malah ke kuburan. Malam-malam Lailatul Qadar mereka tidak ke masjid, malah ke kuburan. Ini berarti menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Subhanallah. Kemudian diantaranya wisata religi, ziarah. Ziarah dianggap ibadah, seperti ziarah Wali Songo.
Menziarahi wali songo dianggap ibadah yang sangat dicintai Allah. Ini berarti menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Ziarah kubur tidak harus menziarahi kuburannya para wali, cukup kuburan yang ada di sekitar kita untuk mengingat kematian. Demikian. Jadi kesimpulannya, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid ada 3. Yang pertama, meletakkan kuburan atau mengubur seseorang di dalam masjid. Yang kedua, membangun masjid di atas kuburan. Kemudian yang ketiga, sholat atau membaca Al-Quran atau iktikaf dan ibadah-ibadah yang lain menghadap kuburan. Karena seharusnya sholat itu di masjid, tidak di kuburan. Sholat itu di rumah, sholat sunnah. Maka Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Tidak pernah dibacakan Al-Quran, pakai lihat YouTube terus. Padahal membaca Al-Quran berat. Dipakai lihat apa? YouTube saja. Sholat sunnah tidak ada. Arti rumah seperti apa? Kuburan. Dan di rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak digunakan dzikir, tidak digunakan sholat-sholat sunnah, maka rumah tersebut seperti kuburan. Ini menunjukkan larangan sholat di kuburan. Larangan sholat di kuburan. Maka sekali lagi, sholat di kuburan tidak sah. Demikian pula sholat di masjid yang ada kuburannya tidak sah bagi siapa yang mengetahuinya, dan juga bagi siapa yang faham yaitu hukumnya. Jadi siapa yang sengaja, seperti kita sudah tahu hukumnya, kok sholat menghadap kuburan, maka sholatnya apa? Tidak sah. Adapun mereka kaum muslimin, kita mengatakan wallahu alam, kita mengajarkan pada mereka. Kita tidak menghukumi sholat mereka. Karena banyak masjid yang dibangun ternyata di atas kuburan atau di depan mihrabnya, di tempat imamnya terdapat kuburan. Kemudian mereka memiliki syubhat. Mereka memiliki syubhat dengan adanya masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Mereka mengatakan sholatnya sah. Apa-apa? Karena Masjid Nabawi terdapat kuburannya siapa? Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi mereka mengatakan tidak mengapa salat di masjid yang ada kuburannya. Buktinya Masjid Nabawi. Buktinya masjid apa? Nabawi ada kuburannya. Ini syubhat. Harus kita kupas, harus kita jelaskan dengan detail supaya kita tidak ragu-ragu, tidak was-was di dalam memegang prinsip bahwasannya salat di masjid yang ada kuburannya itu tidak sah bagi siapa yang sengaja dan bagi siapa yang mengetahui hukumnya. Lalu bagaimana dengan salat di Masjid Nabawi? Bagaimana hukumnya salat di Masjid Nabawi? Jadi adanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah masuk Masjid Nabawi, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu adalah ujian
dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita mengatakan yang pertama, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak di Masjid Nabawi, tetapi di rumahnya Aisyah. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam awal mulanya di rumahnya Aisyah. Karena para sahabat berselisih di mana dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengarnya langsung dengan kedua telingaku. Dan aku memahami, aku menghafalnya di dalam hatiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qabadallahu nabiyyan illa dufina fil makanil ladzi qubida fihi." Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali dikubur di tempat dia meninggal dunia. Ini kekhususan. Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali nabi tersebut dikubur di tempat meninggalnya. Ini semua para nabi dan para rasul. Itu adalah semua para nabi dan para rasul. Di dalam riwayat disebutkan, ma qabadallahu nabiyyan, tidaklah Allah mencabut seorang nabi, itu nyawanya, kecuali di tempat yang paling dicintainya untuk dikuburkannya. Dan di contohnya Nabi Musa alaihissalam ketika didatangi malaikat maut yang menyamar seperti orang biasa. Nabi Musa tidak tahu kalau itu adalah malakul maut, tidak tahu. Karena para nabi dan para rasul tidak mengetahui ilmu gaib. Nabi Musa mengiranya itu adalah musuh yang ingin mengganggunya. Maka malaikat maut ditampar Nabi Musa sampai matanya keluar. Sampai matanya keluar. Kemudian malakul maut menghadap Allah. Arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, engkau mengutusku kepada seseorang yang tidak ingin mati. Kemudian Allah berfirman kepada malakul maut, pada malaikat kematian, kullahu, katakan kepadanya, yada'u yadahu ala matni thawr, supaya meletakkan tangannya di punggung sapi. Falahu min kulli sya'ratin sana, setiap satu bulu dikasih 1 tahun. Ini berapa sekarang? Berapa jumlahnya satu? Yaitu apalagi yang meletakkan adalah tangannya malaikat pencabut nyawa atau tangannya Nabi Musa. Otomatis besar tangannya Nabi Musa. Artinya setiap para nabi dan para rasul di hari meninggal dunianya disuruh memilih hidup sampai hari kiamat, kemudian masuk surga, atau meninggal dunia sekarang. Setiap para nabi dan para rasul di hari meninggalnya disuruh memilih antara meninggal dunia sekarang, ini ajalnya tiba, atau disuruh memilih hidup sampai hari kiamat. Kemudian tetap tempatnya adalah surga. Dan semuanya memilih meninggal dunia di ajalnya. Nabi Musa berkata, "Tsumma madha?" Kalau itu setelah itu apa lagi? Setelah itu engkau akan mati kalau sudah tiba ajalnya. Lalu Nabi Musa berkata, "Al-an ya Rabb," sekarang ya Allah. Kemudian Nabi Musa berdoa supaya didekatkan dengan Baitul Maqdis, jarak
yaitu melempar batu. Ramyatan bil hajar. Allah mengabulkan. Jadi Nabi Musa di posisinya didekatkan dengan yaitu Baitul Maqdis. Ini diambil faedah, setiap nabi yang meninggal dunia dikubur di tempat yang paling disukainya untuk dikuburkan. Ini kekhususan para nabi dan para rasul. Jadi kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW tidak dikuburkan di Masjid Nabawi, tetapi di rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan beda pintu Masjid Nabawi di mana, pintunya Aisyah di mana. Dan rumahnya Aisyah itu bukan masjid. Kalau sekiranya rumahnya Aisyah masjid, Nabi SAW tidak boleh mengumpuli istrinya di rumahnya. Jelas ya? Rumahnya Aisyah itu bukan apa? Bukan masjid. Kalau sekiranya rumahnya Aisyah itu masjid, berarti Nabi SAW tidak boleh mengumpuli Aisyah di rumahnya. Jadi Rasulullah SAW dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di zamannya Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, di zamannya terutama Umar, terjadi perluasan Masjid Nabawi. Umar meluaskan bagian kanan saja, kiri tidak disentuh. Karena apabila kiri diluaskan, otomatis kuburan masuk apa? Masjid. Zamannya Utsman lebih luas lagi. Kemudian zaman berikut-berikutnya, sampai di zamannya Walid ibnu Abdul Malik. Ini khalifah. Dia termasuk tabi'in yang tidak baik. Karena ada tabi'in bi ihsan dan ada tabi'in yang tidak baik. Dia bukan tabi'in yang baik. Dan dia ini pengagum kemewahan, pengagum yaitu keindahan bangunannya Romawi dan Persia. Maka dialah yang memasukkan atau meluaskan Masjid Nabawi sebelah kiri. Otomatis kuburan masuk ke dalam masjid. Padahal sudah diingatkan oleh para ulama, tetapi dia tetap bersikukuh memasukkan kuburan atau memasukkan Masjid Nabawi, meluaskan Masjid Nabawi di melewati kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku seperti berhala yang disembah. Dan Allah mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamarnya Aisyah kemudian dikasih bangunan lagi yang bentuknya segitiga. Kemudian dikasih bangunan lagi berlapis-lapis, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa ngambil tanahnya atau berdoa di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang bahkan ketika orang ziarah saja berhenti sejenak jadi langsung pergi. Salam saja, assalamualaikum ya Rasulullah, langsung pergi. Artinya Allah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan di masjid, tapi sekarang posisinya sudah di masjid. Bagaimana? Posisinya sudah berada di masjid. Mau tidak mau, posisi Masjid Nabawi atau kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di Masjid Nabawi. Maka bagaimana sholat di masjid yang ada kuburannya? Bagaimana sholat di masjid yang ada kuburannya?
Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada hamba-hambanya. Jadi para ulama menjelaskan dalil itu ada dalil khusus dan ada dalil umum. Dalil khusus dan adalah dalil umum. Maka yang kedua, kita mendahulukan dalil khusus daripada dalil apa? Umum. Kita mendahulukan taqdimul khusus alal umum. Kita mendahulukan dalil khusus daripada dalil umum. Bagaimana penerapannya? Contohnya wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ini umum. Khusus orang yang sakit diizinkan tidak apa? Berpuasa. Khusus wanita yang haid dilarang berpuasa. Mana yang lebih kita dahulukan? Dalil umum atau dalil khusus? Ya khusus. Umum semuanya wajib puasa. Khusus wanita yang haid tidak boleh puasa. Dalam hal ini dalil umum adalah larangan sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu umum, masjid apapun umum. Khusus masjid yang memiliki dalil khusus, silahkan sholat di masjid tersebut. Sekarang kita tanya, ada enggak dalil khusus Masjid Ukhuwah sholat di sini? Masjid Ukhuwah ini ada enggak dalil khusus sholat di Masjid Ukhuwah pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna? Ada enggak? Ada atau enggak ada? Enggak ada. Masjid di seluruh dunia tidak ada dalil khusus sholat di dalamnya, kecuali hanya beberapa masjid saja yang ada dalil khususnya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid apa? Al-Aqsa yang tidak boleh safar kecuali 3 masjid ini. Jadi Masjid Nabawi ada dalil khusus. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 sholat. Maka sholat di Masjid Nabawi tetap dianjurkan karena ada dalil apa? Khusus anjurannya. Ada kuburannya, tidak masalah. Dan ini yang dipahami Rasulullah SAW. Ketika beliau sholat di Masjidil Haram ada berhalanya. Jadi Masjidil Haram itu banyak berhala, sekitar 360. Baru dihancurkan tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 itu berarti 3 tahun sebelum Nabi SAW meninggal dunia, 2,5 tahun. Atau kalau kita pepet-pepet, iya 2 tahun lebih sedikit. Baru berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram dihancurkan oleh Rasulullah SAW pada Fathu Mekah. Sebelumnya selama di Mekah 13 tahun Nabi SAW sholat di Masjidil Haram. Padahal banyak berhalanya, bukan hanya kuburan. Jadi sholat di rumah yang ada patungnya yang disembah, tidak sah sholat tersebut. Jadi ada di Jerman tempat ibadah campur Kristen, Islam, Konghucu, apa semuanya, Hindu, Buddha ada. Ini sholat di situ tidak sah. Jelas ya, satu ruangan kok ada sholat, ada tauhid, ada syirik, ada kufur, tidak sah. Karena tempat itu tidak ada dalil apa? Khusus. Masjidil Haram ada dalil khususnya. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Maka sholat di Masjidil Haram tetap dibolehkan, tetap dianjurkan walaupun banyak berhalanya. Dan itu yang terjadi. Jadi selama 20 tahun Rasulullah SAW selama 13 tahun beliau sholat di Masjid Al-Haram. Padahal ada berhalanya, ada saji-sajiannya. Padahal sholat berkorban di tempat yang digunakan sesembahan jahiliyah itu tidak boleh. Jadi contohnya kita sholat di mana gitu, ada patungnya, tidak boleh.
Karena tempat tersebut tidak ada dalil khusus sholat di situ. Tetapi yang ada adalah dalil umum larangan sholat di tempat yang ada berhalanya. Jelas ya? Demikian. Jadi apabila di rumah, contohnya kita di Bahrain, ditanya seseorang, Ustadz, saya tinggal sama orang India. Kemudian di rumah itu ada berhala yang disembah, ya tidak boleh sholat di situ. Tidak boleh sholat di tempat yang ada berhalanya. Bukan berhala hiasan ya. Berhala yang disembah karena orang Indianya Hindu. Tidak boleh sholat di situ. Itu mencampur tauhid dengan kesyirikan. Tidak boleh. Maka keluar orang tersebut. Harus keluar, tidak boleh tinggal di tempat tersebut. Tidak boleh sekawan dengan orang yang seperti itu. Demikian. Tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sholat di Masjidil Haram walaupun banyak berhalanya? Karena ada dalil apa? Khusus. Dengan demikian kita akan merasa lega. Ini contohnya di masjid manapun yang ada di Jawa sini, mana dalil khususnya? Tidak ada sama sekali. Yang ada dalil khususnya cuma 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian apa? Masjidil Aqsa. Kalau ditambahkan itu Masjid Quba. Sholat di dalamnya seperti pahala umroh. Jadi intinya apabila ada masjid khusus, silahkan. Ada masjid yang memiliki dalil khusus sholat di situ, silahkan sholat di situ, walaupun ada kuburannya. Tapi kalau tidak ada dalil khusus, kemudian masjid tersebut ada kuburannya, dilarang sholat di masjid tersebut. Dan siapa yang sholat, sholatnya tidak sah. Siapa yang sholat di masjid yang ada kuburannya, tahu hukumnya dan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang banyak sholat di masjid yang ada kuburannya? Ya kita berdoa semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Seperti itu. Nah, kita tidak tahu sholat mereka satu dan wallahu a'lam. Kita tidak ditugaskan untuk yaitu menilai ibadah seseorang. Tapi kita diperintahkan menjelaskan. Kita diperintahkan menyampaikan, mendoakan. Itu perintah kita. Ini pernah di samping pasar Gresik. Ini kita mau sholat maghrib. Kok tidak enak ini perasaan ini. Masjidnya kan ada banyak ukirannya gitu loh. Kita akhirnya tanya, oh ternyata ada kuburannya. Ya pindah, mau tidak mau. Masjidnya bagus. Pernah di Lamongan juga. Setelah selesai sholat, baru kalau di situ ada kuburannya. Nah, bagaimana orang yang sholat di masjid karena tidak tahu, ternyata masjid tersebut ada kuburannya, sholatnya diulangi atau tidak? Maka wallahu alam yang rajih sholatnya tidak perlu diulangi. Karena Umar di dalam riwayat Imam Bukhari, Umar menegur Anas, ya Anas, al-qabr, oh ya Anas, kamu sholat menghadap kuburan. Tetapi Umar tidak memerintahkan Anas untuk mengulangi sholatnya. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Kesimpulannya, diharamkan sholat menghadap kuburan. Diharamkan sholat di masjid yang ada kuburannya. Dan siapa yang sholat di tempat tersebut karena sengaja dan mengetahui hukumnya, maka sholatnya apa? Tidak sah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Tafadhal barakallahu fikum. Abawid. Masalah sutra. Tadi yang di Masjidil Haram, apakah sholat itu tetap menggunakan sutra masing-masing? Misalkan sholat sunnah. Karena banyaknya orang yang Iya. Jadi pertanyaan, bagaimana sholat di Masjidil Haram? Apakah tetap wajib menghadap sutra? Imam Bukhari rahimahullah menulis babun
as-sutratu fi Makkah. Jadi salat menghadap sutra di Masjidil Haram tidak ada bedanya. Walaupun banyak orang-orang yang berlalu lalang, iya, cari tempat yang aman kalau mau sholat sunnah, kemudian ikhtiar semampunya, seperti itu, dan jangan melewati orang yang sholat. Jadi sama, apa bedanya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram? Tidak ada bedanya. Sebagaimana sholat di Masjid Nabawi wajib menghadap sutra bagi orang-orang yang sholat sunnah, demikian pula sholat di Masjidil Haram bagi imam wajib menghadap sutra dan orang yang sholat sendiri. Adapun makmum cukup mengikuti apa? Imam. Demikian, tidak ada bedanya. Sebagian ulama mengatakan di Masjidil Haram tidak wajib. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini menggampangkan. Untuk menggampangkan, karena mereka tidak memiliki hujjah. Kita sudah maksimal sholat menghadap sutra, sudah mepet kita ini. Kemudian ada wanita, yaitu lewat berbondong-bondong, pencoloti saja kita. Ya tidak ada masalah, sholat kita tidak pengaruh. Tapi kalau kita gampang-gampangan, kita melewati orang sholat karena alasan ini Masjidil Haram, malah bahaya itu. Orang yang melewati depan orang yang sholat, sebagaimana hadis kemarin, sekiranya berhenti 100 tahun itu lebih baik. Kok digampang-gampangkan? Padahal berhenti 100 tahun lebih baik daripada lewat di depan orang yang sholat. Dan dosa di Masjidil Haram itu lebih besar daripada masjid yang lain. Kalau kita ini sudah berusaha ternyata nggak sengaja kita lewat, semoga Allah mengampuni kita. Tetapi kalau kita ini masalahnya menggampangkan, meremehkan, itu yang tercela. Jelas ya? Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya Bang Dani. Walid ibnu Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang ketujuh, wallahu alam, ketujuh dari Bani Umayyah. Walid ibnu Abdul Malik bin Marwan. Ini orang yang tabi'in yang tidak baik. Para ulama mengatakan bukan tabi'in, dia laisa minat tabi'ina bi ihsan. Karena tabi'in itu harus dengan ihsan. Jadi Walid ini bukan orang yang baik-baik. Salah satunya dia cinta keindahan, cinta ukiran. Jadi subhanallah, cinta ukiran, cinta perhiasan. Sehingga memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam apa? Masjid. Nah, dia yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi walaupun demikian, Allah memberikan ilmu kepada hamba-hambanya. Jadi para ulama meneliti, apakah sholat di Masjid Nabi dilarang kalau gitu karena ada kuburan? Enggak. Karena sudah ada dalil apa? Khusus. Tidak pengaruh, walaupun ada berhala tidak pengaruh. Khusus Masjid Nabawi, khusus Masjidil Haram, khusus masjid yang ada dalil-dalil khusus. Walaupun ada patung, ada dupa, ada saji-sajian, tetap sholat di situ. Maka Rasulullah SAW yang sholat di Masjidil Haram ketika periode Mekah, ya Mekah banyak dupanya, banyak orang tawaf telanjang. Nabi SAW tetap sholat di situ. Kenapa? Karena Masjidil Haram terdapat dalil khusus. Sholat di dalamnya 100.000 dibandingkan masjid yang lain. Sedangkan contohnya masjid yang banyak kuburannya, tidak ada dalilnya, tidak ada dalil khusus. Apalagi di Jawa ini dalil itu kondi gitu loh. Tidak ada, tidak ada. Dalil umum saja, sholat di masjid pahalanya, sholat berjamaah di masjid pahalanya 27 apa? Derajat. Jelas ya? Ini dalil umum, tidak ada. Namanya dalil khusus itu disebutkan namanya, tempatnya, itu baru dalil khusus.
disebutkan namanya, tempatnya. Nah, ini berarti dalil khusus seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, atau Masjid Quba. Nah, ini ada dalil-dalil anjuran secara khusus sholat di masjid tersebut. Wallahu a'lam. Jadi cukup kita sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Syukran katsiran, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menghidupkan kita di atas sunnah dan mewafatkan kita di atas sunnah. Semoga Allah menganugerahkan kematian kita dalam keadaan husnul khatimah dan menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li asatizatina wa li masyayikhina wa li ashabina ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضاه واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم كل ممزق إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.